Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Septiani Mutia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview kembali materi bahasa Indonesia yang sudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Septiani Mutia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview kembali materi bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa merupakan alat komunikasi utama atau primer dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia dan memiliki banyak perbedaan, baik dari segi suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan penunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang dapat dikaitkan dengan bahasa, antara lain: yang pertama, akal, yang sangat erat dengan logika. Yang kedua, makna interpretasi, yang merupakan bagian yang sudah melekat dengan bahasa. Yang ketiga, konvesi, karena tanpa konvesi bahasa tidak akan ada artinya karena tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Yang keempat, dimensia objektif, dapat dimengerti oleh semua untuk mengatasi ruang yang bersifat universal dan ilmiah. Yang kelima, intertekstualita, bagaimana teks lain saling mempengaruhi pemahaman seseorang. Materi selanjutnya, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai konteks atau pembicaraan atau penulisan. Berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Indonesia. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3 berdasarkan media, cara pandang kultur, dan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung kondisi ruang dan waktu, berlangsung cepat, tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, contohnya sudah saya kembalikan novel itu. Selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, samping aspek tata bahasa dan kosakata. Contoh dari ragam bahasa tulis adalah surat karya ilmiah dan surat kabar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak terikat ruang dan waktu. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Berlangsung lambat. Memerlukan alat bantu. Contohnya saya sudah membaca novel itu. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan penutur.
Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat atau dialek. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Ragam bisnis, contohnya setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan. Ragam sastra, contohnya cerita itu menggunakan flashback. Ragam kedokteran, contohnya anak itu menderita penyakit kursal. Materi selanjutnya, pengertian ejaan. Secara umum, ejaan merupakan keseluruhan peraturan penggambaran lambang-lambang bunyi ujar sesuatu bahasa dan hubungan lambang satu dengan lambang yang lain, baik penggabungan ataupun dalam pemisahannya. Secara khusus, ejaan merupakan pelambangan bunyi-bunyi bahasa baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, frase, atau kalimat. Aturan baku penulis ejaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata pada awal kalimat. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama, tahun, dan kitab suci. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar, kehormatan. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan perangkat. Yang selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna pada unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah asing. Selanjutnya, penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di akhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan di antara nama penulis, judul tulisan. Tanda titik dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, dan sebagainya. Tanda titik dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang dapat pada awal kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang di balik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Selanjutnya, pengertian istilah. Istilah dalam kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Persyaratan istilah yang santun dan benar. Yang pertama, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep termaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu. Yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia, yang mempunyai rujukan sama. Selanjutnya, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi baik. Yang selanjutnya, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau eufonik. Selanjutnya, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya turut kaidah bahasa Indonesia.
Selanjutnya, penyerapan istilah. Istilah asing akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik. Intertransability, mengingat keperluan masa depan. Istilah asingnya akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Istilah asingnya akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Istilah asingnya akan diserap mempengaruhi kesepakatan antar pakar jika padaan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Istilah asingnya akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Materi selanjutnya, pengertian kata. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata tersendiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, yang artinya konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Klarifikasi macam-macam jenis kata. Berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia, kata dapat terbagi menjadi 7 kategori kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, keberadaan, atau segala bentuk kegiatan dinamis lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata kerja atau verba ini berposisi sebagai predikat. Contohnya, kata kerja adalah makan, minum, pergi, lari, dan lain-lain. Ciri-ciri kata kerja antara lain memiliki makna perbuatan, kegiatan, atau tindakan, memiliki makna proses. Kata kerja sering diikuti oleh kata benda. Kata kerja juga sering diikuti oleh kata sifat atau keterangan. Sering dibentuk dengan imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, beneran, memperan, dan memperi. Kata dapat didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, segera. Dapat diperluas dengan cara menambahkan dengan plus kata sifat setelahnya. Contoh, ia berlari dengan cepat. Nani menghitung dengan teliti. Selanjutnya, kata benda atau nomina. Kata benda arti atau yang sering disebut nomina adalah suatu kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibedakan. Kata benda ini sering digunakan untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Beberapa contoh kata benda adalah manusia, ilmu, buku, makanan, dan lain-lain. Ciri-ciri kata benda dapat diperluas dengan menambahkan yang plus kata sifat. Contohnya, rumah yang bagus. Dibatalkan dengan kata bukan. Contohnya, bukan kursi. Dalam sebuah kalimat dapat berkedudukan sebagai subjek dan subjek. Contohnya, Ana membeli sepatu baru. Dalam kalimat tersebut, kata Ana dan sepatu merupakan kata benda. Selanjutnya, kata sifat atau adjektif. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu makhluk hidup, benda, mata, tempat, waktu, atau lainnya. Dalam penggunaannya dalam sebuah kalimat, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan tentang keadaan subjek, S atau O, kalimat tertentu. Ciri-ciri dan contoh kata sifat. Kata sifat dapat diingkari atau dibatalkan sifatnya dengan kata tidak atau bukan. Contohnya, tidak indah, tidak marah, tidak luas. Kata sifat dapat diberikan keterangan pemuat. Beberapa kata pemuat yang sering dipakai antara lain sangat, amat, paling, sekali, dan benar. Selanjutnya, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau yang sering juga disebut dengan adverbia adalah kata yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang kata lainnya atau kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Tetapi kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Secara bahasa, adverbia berasal dari bahasa Latin, yaitu kata ad yang artinya untuk dan verbum yang artinya kata. Dalam struktur kalimat, kata keterangan biasanya dilambangkan dengan k yang artinya keterangan. Ciri-ciri kata keterangan memberikan penjelasan tentang kata lain, tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti benda. Biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Selanjutnya, kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Fungsi dari penggunaan kata ganti atau pronomina adalah untuk memperhalus kalimat yang kita ucapkan atau kita tulis. Nah, dalam hal inilah kata ganti memegang peranan penting menjalankan fungsinya. Contohnya kata ganti antara lain aku, kami, kita, mereka, dan lain-lain. Ciri-ciri kata ganti atau pronomina biasanya menduduki posisi subjek S dan objek O dalam sebuah kalimat. Hanya pada kalimat tertentu pronomina digunakan sebagai predikat.
Jenis kata ganti yang digunakan berubah-ubah sesuai dengan kata yang ingin digunakan dan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya kata bilangan atau normalia. Kata bilangan atau sering juga disebut dengan normalia adalah jenis kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah benda atau urutan dalam sebuah deretan. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis kata bilangan, yaitu kata bilangan tentu atau takrib. Sudah jelas beberapa nominal yang dimaksud, contohnya 1 ke 7, setengah, dan lain-lain. Selanjutnya kata bilangan tak tentu, contohnya beberapa, seluruh, dan banyak. Kata tugas. Kata tugas adalah jenis kata yang tidak termasuk ke dalam 6 kelas di atas. Kata tugas dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berikutnya. Kata depan atau preposisi. Sebutan lainnya untuk kata depan adalah preposisi. Dalam bahasa Latin, preposisi berasal dari kata, yaitu prae dan ponere. Prae berarti sebelum, sedangkan ponere berarti menempatkan atau tempat. Berarti kata depan merupakan kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat yang diikuti oleh nominal atau pronominal. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Kata depan umumnya digunakan untuk mengantar sebuah objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek kalimat. Contohnya kata depan antara lain adalah kepada, dalam, akan, dengan, dan lain-lain. Selanjutnya kata penghubung, kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi atau yang sering juga disebut dengan kata sambung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya atau dalam sebuah kalimat, atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Terdapat banyak jenis kata penghubung yang penggunaannya harus disesuaikan dengan struktur dan maksud yang ingin disampaikan. Contohnya kata penghubung antara lain adalah dan, serta, atau, padahal, dan lain-lain. Ciri-ciri kata penghubung antara lain: jika menghubungkan antar kita, maka letaknya sering di tengah kalimat, sedangkan jika menghubungkan antar kalimat, maka letaknya sering di awal kalimat kedua. Memiliki subjek yang sama baik ketika menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Sering diikuti dengan koma ketika menghubungkan antar kalimat. Selanjutnya kata sendang atau artikula. Kata sendang atau artikula adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nominal atau kata tertentu. Kata sendang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Biasanya kata sendang terletak sebelum kata benda yang dijelaskan. Contohnya, kata sendang adalah yang, sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Ciri-ciri kata sendang adalah tidak memiliki arti khusus, mendampingi kata lainnya, dapat membedakan kata lain. Selanjutnya kata seru atau injeksi. Kata seru adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi, perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan persatuan tersebut. Perasaan yang dimaksud dapat berupa perasaan marah, sedih, sakit, kagum, terkejut, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaannya kata seru memiliki intonasi yang khas agar dapat menggambarkan perasaan tersebut dengan baik. Contohnya kata seru antara lain aduhai, amboy, sial, dan lain-lain. Partikel penegas. Partikel penegas adalah jenis kata yang tidak memiliki arti jika berdiri sendiri dan berfungsi untuk menampilkan unsur yang diinginkan. Dalam bahasa Indonesia terdapat partikel penegas yaitu kah dan lah. Selanjutnya pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan atau perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut.
Selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Selanjutnya paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar dan adanya dan terbukti. Selanjutnya pengertian persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Selanjutnya pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Karya ilmiah dapat disebut juga sebagai karangan ilmiah atau laporan ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang di bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Atau karya ilmiah dapat disebut juga sebagai karangan ilmiah atau laporan ilmiah. Karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah mengacu pada teori, artinya karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Fungsi teori, tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan. Dijadikan data sekunder atau data penunjang atau data utama atau fakta. Digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan sesuatu gejala. Digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis berdasarkan fakta. Artinya setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Logis, artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal. Objektif, artinya dalam kerangka ilmiah semua keterangan yang diungkap tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Sistematis, baik penulis atau penyajian maupun pembahasan dalam kerangka ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Sahih atau valid, artinya baik bentuk maupun isi karangan karya ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Bahasanya baku. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi bentuk tidaknya penggunaan bahasa. Selanjutnya macam-macam dan bagian-bagian karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasan berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar. Laporan praktik kerja. Laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma atau D3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain atau karya ilmiah SI. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana langsung atau observasi lapangan. Skripsi ini tidak langsung atau studi kepustakaan. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis.
Tesis ini bersifat lebih mendalam dari skripsi atau karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini tulis untuk meraih gelar magister. Selanjutnya disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Atau karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya kutipan. Pengutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seseorang pengarang atau ucapan seseorang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Tindakan mengutip dalam penulisan karya ilmiah dibenarkan, di mana tindakan ini memberikan kejelasan tentang topik yang sedang dikerjakan, serta memberikan penanda penulis menguasai informasi yang sudah ada. Tindakan mengutip bukan semata-mata meniru teks orang lain, namun mengutip harus dilakukan agar pembaca mengetahui bahwa informasi yang disampaikan penulis berhubungan dengan informasi yang ditulis oleh orang lain. Adapun tujuan dari pengutipan antara lain memperkuat pendapat penulis, membandingkan dengan pendapat penulis, membedakan dengan pendapat penulis, dan menyanggah pendapat seseorang. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Tata cara penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulis. Jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka atau nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Tata cara penulisan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Jarak antar baris 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Keterangan seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama ditulis 5-7 huruf atau karakter. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Berikut adalah cara menulis kutipan tidak langsung. Gagasan yang dikutip diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris 2 spasi tanpa penggunaan tanda kutip. Diakhiri dengan tanda kurung buka, nama singkat, tahun terbit, dan nomor halaman. Diakhiri dengan tanda kurung tutup. Contoh kutipan tidak langsung. Bahkan karena adanya keberagaman budaya, bahasa Inggris pun terpecah menjadi berbagai jenis dan berkembang menjadi bahasa Inggris yang berbeda-beda, baik karena dipengaruhi oleh aksen maupun perubahan bentuk kata. Baron 2007. Sementara itu, Bazar dan Keras 2008 menyatakan terpentingnya mode sebagai bentuk sumber sosial dan kultural untuk melakukan pemaknaan. Pun dalam The Structure of Scientific Revolution dalam Youth 2005 mengatakan bahwa perubahan intelektual dibangun dalam komunitas. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebelum karya tulis ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Tujuan daftar pustaka menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulis saja, tapi juga mendapatkan rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Manfaat daftar pustaka mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan yang lainnya yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya tulis ilmiah. Mungkin cukup sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.